Halo kawan-kawan semua, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk video kali ini saya akan membuat sebuah Android set-top box menjadi router atau alat injektor untuk internet gratis ya. Internet murah bahkan gratis. Oke, untuk langkahnya kita perlu menyiapkan sebuah flash disk. Di sini saya sudah menancapkan flash disk di USB hub. Dan untuk langkahnya kita perlu menginstal sistem operasi OpenWRT di flash disk yang nantinya akan kita jalankan di STB Android ini. Oke, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip. Kita lanjut ke burning. Di sini saya memakai Rufus. Untuk sistem operasinya sendiri saya menggunakan firmware Rare OpenWRT ya. Flash disk sudah terbaca di Rufus. Saya memakai Rufus 3.22.2009 karena sistem operasi yang saya pakai ini Windows 7, hanya support di 3.22.2009. Oke, langsung saja di disk or ISO image kita pilih select, lalu kita browse di mana firmware kita simpan. Nah, kali ini saya akan burning OpenWRT S905X versi 21.02.7. Ini versi class wall ya. Jadi injektor yang ada di dalam firmware ini hanya open class dan pass wall. Kita pilih open. Oke, sudah ready, kita start. Oke lagi. Karena mungkin burning membutuhkan proses yang sangat lama atau waktu yang sangat lama, maka video akan saya pause. Nanti kalau sudah 100% akan kita lanjut kembali. Nah, di sini proses burning sudah selesai. Akan ada tulisan ready seperti ini. Lalu kita close. Untuk memastikan bahwa file sudah tercopy, maka kita lihat partisi baru yang ada di flash disk, yaitu partisi boot. Kita coba scroll ke bawah. Nah, kita cari file UENV, kita buka. Di sini sudah betul ya, DTP diarahkan ke Meson GXL S905X B860H. Oke, kita tinggal cabut saja untuk flash disknya, tapi sebelumnya kita eject terlebih dahulu, lalu kita cabut. Ini dia flash disk yang sudah kita burning tadi.
Di dalam ini sudah tertanam firmware OpenWRT yang akan merubah si Android set-top box menjadi router ya. Router dengan kapasitas RAM 1 GB dan internalnya 4-8 GB yang akan kita fungsikan sebagai injektor. Oke, langsung saja kita coba apakah dia mau booting masuk ke OpenWRT atau kita perlu mengedit lagi isi dari flash disk ini. Langsung kita tancap, boleh di USB 2, boleh di USB 1. Oke, jadi untuk konfigurasinya ada dua opsi. Yang pertama, sumber internet kita masukkan lewat USB ini yang bisa kita ambilkan dari HP ya, dengan mode tethering USB, atau kita tembak WiFi tethering dan outputnya kita keluarkan dari LAN. Oke, langsung saja kita coba apakah dia mau booting masuk ke OpenWRT. Nah, kita lihat flash disk sudah, lampu di flash disk sudah menyala, berarti menandakan bahwa STP ini sudah membaca file yang ada di dalam flash disk yang kita burning tadi. Untuk mencobanya kita pakai saja kabel LAN dan langsung kita masukkan ke PC. Di pojok kanan bawah kita melihat ada koneksi yang terhubung. Kita lihat IP-nya. Nah, OpenWRT sudah berhasil terinstall. Gimana cara mengaksesnya? Kita harus memakai browser ya. Bisa Chrome, bisa Firefox. Ini adalah alamat akses point yang harus kita akses di address bar. Nah, 192.168.1.1. Dan kita sudah masuk di login pack dari router yang kita buat ini ya. Default password adalah Indonesia. Kita coba login.
dan berhasil masuk ya. AM Logic B860H versi 1 ataupun versi 2 kelas wall. Dan di sini untuk injektor ada dua pilihan, bisa menggunakan open class maupun pass wall. Dan kita coba untuk koneksi wifi apakah sudah aktif. Kita cek di wireless, dan ternyata di defaultnya sudah aktif. Kita coba cek di HP saya apakah sinyalnya muncul. SSID Rare STPX. Sebentar. Dan ternyata sudah otomatis aktif ya, atau tidak perlu untuk mengaktifkan di awal, dia sudah defaultnya aktif. Nah, di sini perangkat yang terhubung adalah Redmi Note 5A. Nah, ini HP saya nih. Kita coba tes masuk dari HP, apakah bisa. Dan ternyata bisa. Mungkin cukup sampai terinstall dulu untuk video kali ini. Untuk video berikutnya saya akan membuat video bagaimana cara mengkonfigurasi untuk menyambungkan perangkat ini sehingga bisa online dengan paket yang cukup murah, bahkan gratis. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.